Selamat pagi Bapak Ibu masyarakat Kota Tambua. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu ini. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba live terkait dengan RSUD yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua. Tapi sebelum saya masuk pada apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat buat keponakan Sancarena Nua dengan pasangan hidupnya Gabriel, yang nanti sebentar pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan melangsungkan pernikahan secara kudus di Gereja Katolik Katedral Atambua. Bagi Bapak Ibu keluarga yang ingin mengikuti pemberkatan nikah anak Sancarena Nua dengan Gabriel, bisa ikut misa pemberkatannya jam 11 di Gereja Katedral Atambua. Sekali lagi selamat buat keponakan Sancarena dengan pasangan hidupnya Gabriel. Langgeng terus sampai oma opa. Bangunlah bahtera rumah tangga kalian dengan cinta dan kasih. Pokoknya doa yang terbaik buat keponakan Sancarena dan Gabriel. Bapak Ibu pencinta grup politik, saya sebenarnya tidak mau live terkait dengan RSUD Monsinyur Gabriel Manek. Tapi ada kejadian menarik yang saya alami semalaman ketika saya mencoba mengantar salah satu sobat saya, Dance, yang merasa dadanya tertikam dan segala macam, sehingga kami mencoba melarikan membawanya ke rumah sakit umum daerah. Tapi sampai di sana, ini saya mencerita sedikit kronologis kenapa saya live pada kesempatan yang baik ini. Sampai di sana, ketika kami masuk ke IGD, tanpa sengaja saya bertemu dengan Ibu Kadis Kesehatan yang merangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Kok saya tidak melihat ada tanda-tanda bagaimana untuk menyikapi, menolong teman saya yang masih ini menjerit karena kesakitan yang tidak bisa dia menahan lagi, dia untuk mendapatkan perawatan medis. Kok malah Ibu Kadis Kesehatan yang merangkap PLT Direktur Rumah Sakit ini malah teriak, oh ini Vicky Nahak yang biasa suka live. Oh ini yang biasa ini yang bilang kita ini kerja tidak benar. Kok yang saya heran, kok saya kok alergi sekali dengan sebuah kritikan? Karena ibu direktur PLT direktur yang hari ini juga menjadi Kadis Kesehatan mengatakan kerja tidak benar, maka pada kesempatan yang baik ini saya mempertanyakan, Ibu PLT Direktur yang terhormat, itu endoskopi itu kira-kira siapa yang mengoperasikan? Siapa yang mengoperasikan itu endoskopi itu? Mengingat bahwa endoskopi itu didatangkan dengan biaya yang sangat mahal. Sampai hari ini kami tidak tahu dokter siapa yang mengoperasikan endoskopi itu. Terus sejauh mana itu kegunaannya endoskopi ini? Oh sekarang diam-diam saja. Ya. Bagaimana orang sakit kita datang mau mendapatkan perawatan secara medis, masih lagi tanya bilang, ya ini yang suka live bilang kerja tidak benar. Kapasitas itu seperti apa? Melayani. Baru kaget saya melihat seorang direktur rumah sakit ada di IGD situ. Mau saya layani di situ, tapi saya menjaga. Maka pada kesempatan yang baik ini saya mempertanyakan kepada Ibu PLT Direktur yang terhormat. Ibu siapa ya? Nyonya Ansila, siapa namanya itu?
Saya mempertanyakan, endoskopi itu kira-kira siapa yang mengoperasikan? Karena ibu mengatakan bahwa saya mengkritisi dan mengatakan itu kan ibu pemikiran. Oleh karena itu saya mempertanyakan, itu endoskopi itu kira-kira siapa yang mengoperasikan di rumah sakit umum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu karena pakai Monsinyur Gabriel Manik di situ. Ini yang ingin kami pertanyakan. Karena kinerja ibu orang baik menurut ibu mereka, maka saya mempertanyakan. Tolong transparansi. Supaya kalau misalnya ada keluarga kami mau pergi pakai itu endoskopi, kami tahu itu dokter siapa yang mengoperasikan itu endoskopi itu. Terus sekarang sudah berapa pasien yang menggunakan endoskopi itu? Kelas menengah kah? Kelas atas kah? Atau kelas masyarakat yang paling kecil? Orang datang mau mendapatkan perawatan secara medis karena menjerit dalam kesakitan. Malah di situ malah saya yang menjadi ini biar Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu tahu bahwa semalaman memang saya alami seperti begitu. Kepada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk menyampaikan ini kepada publik. Sesuai aturan saja ibu itu sudah lewat. Kalau mau dibilang sudah kadaluarsa, ibu menjabat sebagai PLT itu. Itu sudah tabrak aturan. Kadis Kesehatan rangkap PLT Direktur Rumah Sakit. PLT Direktur Rumah Sakit sudah lebih daripada masa sesuai dengan ketentuan. Maksimal itu 6 bulan menjabat menjadi PLT. Tapi ibu sudah lebih daripada 6 bulan. Tahun. Sebagai masyarakat kami wajib. Kami punya hak untuk menyampaikan kepada publik. Apalagi saya berdiri sebagai aktivis jalanan di kabupaten ini. Tugas kami mengontrol. Kalau misalnya kami menyampaikan ini tidak sesuai dengan fakta, panggil kita diskusi. Supaya kami juga memberikan masukan. Bukan kami datang mengantar teman yang lagi sakit untuk mendapatkan pertolongan, malah saya dikatakan seperti begitu. Bicara soal aturan, ibu menjadi PLT saja sudah melanggar aturan. Oleh karena itu saya pertanyakan pertama dari endoskopi itu. Endoskopi itu siapa yang mengoperasikan di rumah sakit umum? Tolong transparan, sampaikan kepada publik. Apakah dokter siapa yang mengoperasikan itu? Sebenarnya saya tidak mau live tracking ini, karena saya hanya mau. Tapi karena keadaan memaksa saya, maka saya mempertanyakan itu. Supaya menunjang kinerja-kinerja ibu orang yang sudah baik katanya di rumah sakit. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa bilang kerja tidak baik. Karena saya tahu bahwa ada dokter, ada mantri, ada perawat, ada bidan-bidan yang memiliki nurani yang baik yang masih banyak menyelamatkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu. Maka pada kesempatan yang begini saya mempertanyakan kebijakan daripada PLT Direktur Rumah Sakit. Dan saya mempertanyakan itu endoskopi itu siapa yang mengoperasikan di rumah sakit umum itu biar menjadi transparan. Dokter siapa? Bicara aturan, ibu sudah melanggar aturan. Karena ibu menjabat PLT itu sudah lebih daripada ketentuan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Hari ini memang saya menyampaikan ini kepada publik, memang saya merasakan sendiri bagaimana kejadian yang saya alami semalaman di RSUD Atambua, khususnya di IGD. Itu bukan tempat, itu tempat orang datang berobat, orang datang untuk mendapatkan perawatan secara medis karena orang menjerit karena kesakitan. Itu buang ruang untuk kita saling menjatuhkan di situ. Itu bukan ruang. Itu bukan ruang kita untuk berdebat. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada publik, biar publik juga tahu apa yang saya alami semalaman. Maka pada kesempatan yang baik ini saya mempertanyakan itu kepada Kadis Kesehatan yang merangkap PLT Direktur Rumah Sakit per hari ini. Endoskopi itu kira-kira siapa yang mengoperasikan? Yang waktu barang itu didatangkan itu semua menyampaikan, bilang lihat orang punya usus, lambung, anak segala macam yang dalam tubuh itu. Maka kami mempertanyakan, siapa yang punya kelebihan untuk mengoperasikan endoskopi itu? Tolong jujur. Jujur kepada publik dan sampaikan supaya kami tahu, biar kami bisa menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kalau kamu pergi ke rumah sakit, ada gangguan pencernaan, kamu punya lambung bocor dan segala macam, ini dokter ini yang mengoperasi endoskopi. Pergi berobat. Pergi lihat kamu punya usus dalam itu. Kamu pencernaan terganggu, ini dokter ini. Sampaikan kepada publik. Biar kami mampu untuk menyampaikan lagi kepada masyarakat luas. Saya sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Belu, saya satu orang tidak pernah mengusik hal-hal yang lain. Sepanjang saya tidak mendapatkan perlakuan yang ini. Tapi mulai hari ini saya akan menyampaikan bahwa apapun yang ada di rumah sakit umum maupun di dinas kesehatan, saya Vicky Nag berjanji saya akan sampaikan kepada publik. Dan saya dapat data sekecil apapun akan saya sampaikan kepada publik. Termasuk itu perjalanan dinas yang temuan BPK segala macam itu. Akan saya sampaikan kepada publik dan saya akan tekan terus. Agar APH untuk masuk untuk menyelidiki secara transparan dan sampaikan kepada publik. Termasuk yang ini PLT rumah sakit, direktur ya. Ibu siapa namanya? Ansila kah siapa namanya di sini? Saya mempertanyakan itu. Endoskopi itu siapa yang mengoperasikan di rumah sakit Umar Tempo? Berani tidak ibu PLT direktur ini menyampaikan kepada publik bahwa yang mengoperasikan endoskopi ini adalah dokter ini? Nanti akan saya mempertanyakan lagi terkait dengan dugaan pengadaan alat USG yang ada di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Belu. Itu kegunaannya sudah seperti apa itu? Siapa yang sudah mengoperasikan? Apakah SDM-nya sudah dipersiapkan? Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa bilang, oh ini Vicky Nag yang sering ngomong bilang kita kerja tidak baik. Saya tidak pernah sebut orang satu rumah sakit pegawai atau maupun ini bidan mantri dokter yang ada di situ bilang kerja tidak baik. Saya tidak pernah menyampaikan itu. Kalau mereka yang ada di situ kerja tidak baik, tidak mungkin tuh pasien-pasien yang masuk rumah sakit itu banyak ini bisa terselamatkan, bisa sembuh dari penyakit. Hal ini kita pakai logika untuk berpikir untuk yang baik. Supaya jangan membuat sebuah narasi yang tidak pada tempatnya. Kalau saya bilang Kadis Kesehatan rangkap ini PLT rumah sakit, saya bilang konflik kepentingan, ya itu iya. Tabrak aturan iya.
Itu saya tidak pungkiri. Coba Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, coba buka aturan baik-baik itu. Menjabat jadi PLT itu kira-kira dia berapa tahun? 5 tahun kah? Atau maksimal cuma 6 bulan? Coba buka aturan. Baru sejarah di kabupaten ini, Kadis Kesehatan rangkap ini PLT rumah sakit, direktur rumah sakit. Baru terjadi sejarah di kabupaten yang kita cintai. Maka dugaan konflik kepentingan itu iya. Siapa kontrol siapa di situ? Ya ini, silakan ini Dance menyampaikan kepada publik. Karena tadi malam adik Dance ini yang mengalami yang ras namanya sakit. Kami melarikan dia ke IGD untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Dia sebagai saksi untuk menyampaikan. Dan dia adalah saksi dan dia adalah orang yang sakit pada saat itu. Saya pribadi itu mau kabupaten menjadi baik. Menjadi maju. Kenapa? Karena kabupaten yang kita cintai ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu. Ini menjadi harkat dan martabat bangsa karena ada di perbatasan beranda terdepan negara ini. Sebagai bagian daripada daerah ini. Sekali lagi, mengkritik itu wajar kami sebagai masyarakat dan sebagai aktivis. Ada hal-hal yang kami melihat bahwa itu kurang baik, kami sampaikan kepada publik. Bukan menjadi sebuah alergi bagi kita. Maka sekarang saya mempertanyakan kepada Ibu Kadis Kesehatan yang merangkap Direktur, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Atembua. Tolong sampaikan kepada saya, kepada publik. Itu alat yang nama endoskopi yang bilang lihat pencernaan manusia dan segala macam itu. Itu kira-kira siapa yang mengoperasikan di kabupaten ini? Dokter siapa? Sampaikan kepada publik secara transparan. Supaya biar saya juga mempublikasikan kepada daerah-daerah. Di desa-desa, di dusun-dusun. Supaya kalau misalnya ada yang makan nasi sedikit bilang, Aisyah pun ini sakit, nah sudah, endoskopi ada itu dokter yang di rumah sakit itu, nanti dia yang lihat. Supaya saya tahu dokter siapa, berani tidak menyampaikan kepada publik, itu dulu. Ini orang datang mau mendapatkan pertolongan medis, ya. Nah ini dari hari. Ketika saya masuk, diantar sampai IGD, yang seharusnya itu ditangani dulu pasien, ambil tindakan sesuai SOP. Saya sudah sakit, tidak tahan dengan sakit, dan bukan ambil tindakan ke saya, malah omong lain. Bilang ini yang pompa-pompa kita. Pompa apa? Ya, makanya pada hari ini, pada kesempatan ini saya mempertanyakan. Kamu yang mengalami sakit. Itu saya untuk itu bukan kalau saya IGD itu bukan tempat untuk berdebat. IGD itu tempat orang untuk mendapatkan pertolongan secara medis.
Bapak Ibu masyarakat kabupaten ini yang saya banggakan dan saya cintai. Maka sekali lagi saya menyampaikan kepada publik ini, sebagai elemen daripada daerah ini dan sebagai aktivis yang masih berdiri di garis depan untuk kepentingan masyarakat kecil, saya akan selalu mengontrol dan saya selalu akan menyuarakan kalau sekiranya ada kinerja atau kebijakan yang saya lihat dan saya amati tidak berpihak kepada masyarakat kecil, pasti akan saya sampaikan. Terkait insiden yang saya alami semalaman, sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Mantri, bidan, dokter-dokter yang baik, perawat, saya menyampaikan bahwa apa yang kalian kerjakan itu adalah hal yang luar biasa untuk menyelamatkan para pasien, baik yang ada di kabupaten yang kita cintai maupun dari pasien dari luar. Jika kalau bisa menyampaikan bahwa bilang saya pompa, bilang omong kinerja ini kita tidak baik dan tidak baik, itu berarti itu sudah namanya penggiringan opini. Oleh karena itu sekali lagi saya mempertanyakan kepada Kadis Kesehatan yang merangkap PLT Direktur Rumah Sakit ini, tolong sampaikan kepada saya itu endoskopi yang biaya sangat besar yang ada di rumah sakit umum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu karena pakai orang suci Monsinyur Gabriel Manik itu kira-kira siapa yang mengoperasikan? Dokter siapa? Sampaikan kepada publik. Terkait dengan ini pasti akan saya kejar terus. Ya. Karena saya satu orang yang kalau sudah begitu saya semacam tertantang, segi gatel saya untuk ini. Gregetan saya kan, kata orang Merayu. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya pastikan akan saya kejar terus sekali lagi. Baik dugaan perjalanan dinas yang ada dinas kesehatan, belum pengadaan alat-alat yang lain itu, yang tadi seperti saya bilang USG yang ada di rumah di puskesmas itu, dan yang lain-lain itu akan saya pikirkan dan kejar terus. Tidak peduli saya. You merasa terganggu, lu mau omong apa tentang saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah tentang apa yang saya tidak mampu saya suarakan apabila itu menurut saya itu benar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa inbox, telepon, WhatsApp yang meminta saya untuk live terkait dengan insiden kemarin yang road race di Simpang 5 Atambua ini, sampai ada yang korban. Saya sampai detik ini belum bisa untuk live karena saya harus bisa mendapatkan bukti-bukti yang akurat dulu, baru saya bisa menyampaikan live. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, sekali lagi saya mengucapkan selamat berbahagia buat keponakan Sancarena Nua dengan anak Gabriel, langgeng terus sampai oma opa. Pokoknya segala doa yang terbaik buat keponakan Sanca dan Gabriel. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.